Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz dan saya akan membuat sebuah dokumenter tentang kehidupan saya selama 30 tahun terakhir. Jadi saya akan melaksanakan sebuah monolog di mana saya tidak menulis cerita ini karena saya berharap mampu menuangkan isi pikiran saya langsung di depan kamera. Beberapa alasannya, pertama karena saya males nulis. Karena kalau harus segalanya sempurna ditulis dengan kata-kata yang bagus, khawatirnya udah nggak natural lagi. Monolog ini udah nggak begitu jujur karena terlalu banyak ditata kembali kalimatnya. Dan sebenarnya tujuan saya membuat monolog ini itu bukan untuk konsumsi publik secara entertainment, bukan untuk menghibur, melainkan untuk anak cucu saya yang mungkin akan menonton video ini. Halo semuanya, anak cucu ayah. Sekarang umur ayah sudah 30 tahun di tahun 2023. Jadi cerita pertama yang akan saya bahas itu adalah tentang bagaimana saya melewati rasa takut, menghilangkan rasa takut di usia yang ke-30 tahun ini. Karena begitu banyak ketakutan yang dilahirkan dari sejak saya kecil hingga sampai saat ini. Bermula rasa ketakutan itu datang ketika saya dibesarkan oleh dua orang pembantu atau babysitter. Karena kami berasal dari keluarga yang cukup berada, dua babysitter ini tinggal di pulau, yang satu Kak Murni, nah orang Karas di Batam, ada namanya Pulau Karas. Kemudian ada Kak Ani. Kak Ani ini saya lupa orang Dabo atau mana, saya nggak begitu ingat. Yang jelas saya besar bersama mereka dan mereka cukup banyak membawa cerita-cerita dari kampung halamannya, mitos-mitos yang membuat saya sedikit termakan oleh cerita-cerita tadi. Ya karena memang saya dibesarkan oleh mereka, jadi tentu saja subsidi cerita mistis dari mereka itu sangat mempengaruhi dan mensugesti isi pikiran saya. Salah satunya adalah waktu kejadiannya saat mati lampu di Tanjung Pinang. Rumah kami itu gelap total, jadi kami menyalakan lilin. Nah, di zaman itu handphone masih handphone senter ya, handphone Nokia, itu belum ada Android, BlackBerry, no, belum ada. Yang ada itu hanya HP senter, HP Nokia. Kayaknya belum bisa nyenter juga Nokia di zaman itu tuh. Jadi kami masih pakai lilin biasa. Lampu emergensi masih mahal waktu itu. Jadi karena lilin ini cukup seru, kami main bayangan. Jadi lilin di depan, kami main bayangan, nanti bayangannya akan muncul di dinding belakang, akan begitu mainnya. Seperti main wayang. Nah itu kami macam-macam gerakan yang bisa dihasilkan dari tangan. Misalnya kalau begini tuh lebih identik kayak burung. Kalau kalau dikenain bayangan tuh kayak burung lagi istirahat di atas ranting. Jadi kami main di situ, ketawa-ketawa dengan kakak Kak Azila waktu itu. Nah mulai itu, begitu kami lagi senang-senang ketawa-ketawa, Kak Murni naik ke lantai 2 ngecek kami, ada apa nih lucu-lucu. Ternyata lagi main bayangan. Nah beliau itu langsung menyampaikan bahwa nggak boleh main bayangan. Nanti waktu Apis lagi tidur, bayangannya itu masih akan tetap hidup. Dan dia bisa hidup berdiri dan badan Apis ngikut gitu. Jadi bayangan saya itu mempunyai rohnya sendiri. Itu yang dipercayai oleh Kak Murni. Dan saya yang waktu itu masih kecil, ya percaya aja dan ketakut. Percaya aja hal-hal seperti itu. Karena nggak ada yang menetralkan. Misalnya ada satu orang bilang, ah enggak, itu bohong. Mungkin saya menjadi orang yang kritis, tapi tidak terjadi hari itu sehingga saya percaya dengan cerita tadi. Kemudian rumah itu berada di Batu Lima Atas, Gang Pelopan, dan rumah itu besar, dimensinya kurang lebih
20 kali 20. Itu cukup besar dan 2 lantai. Jadi banyak sekali hal-hal yang membuat saya takut untuk berlama-lama tinggal di rumah itu. Akhirnya saya sendiri nggak betah. Karena di atas itu lantai 2, kami sangat jarang beraktivitas di sana. Pertama, kamar mandinya ada, tapi di kamar yang nomor 2 aja. Sementara di kamar nomor 2 itu nggak begitu besar kamarnya. Yang besar itu kamar nomor 1 di lantai 2, tapi nggak ada kamar mandinya. Jadi kalau mau buang air kencing besar, itu kami harus ke bawah. Jadi kami lebih senang beraktivitas di bawah karena sudah komplit. Ada dapur, mau makan ya di situ, ruang TV di situ, ruang tamu di situ. Akhirnya kami tak begitu suka kalau duduk di atas, menyebabkan di atas itu jarang ada aktivitas. Sering terganggu kalau saya harus naik ke atas, misalnya mengambil sesuatu, itu pasti takut. Nah, ketakutan ini yang membuat saya itu cenderung mempercayai bahwa hantu itu ada. Ada kalanya waktu itu kejadian Kak Azila cerita ke saya kalau dia itu melihat ada anak-anak melompat-lompat di kasur. Padahal di rumah itu cuma kami berdua. Dan saya menangkapnya dalam pikiran yang dia lihat itu adalah tuyul. Anak-anak itu adalah tuyul yang dia lihat lompat-lompat di kasur. Kakak saya sering histeris. Tante saya, ibu angkat saya yang sudah saya anggap sebagai ibu, itu adalah Enteh Halidah Hanum binti Abang Musa, tapi kami panggilnya Enteh. Beliau itu pernah kesurupan di lantai 2 karena kami mencari lokan di belakang rumah. Jadi di belakang rumah kami itu sebenarnya sudah bakau. Tanah kami itu tanah timbun, bakau yang sudah diratakan dengan tanah bauksit, ditimbun dengan bauksit. Nah, jadi banyak sekali kerang-kerang lumpur yang ada di belakang itu. Dan kami suka makan yang memang enak, apalagi waktu dicari, yaitu bisa jadi mainan kami. Maksudnya waktu kami sore sampai ke siang sampai ke sore itu bisa, nggak perlu main bola, nggak apa, nyari lokan aja udah happy gitu. Dan itulah yang terjadi pada Enteh. Waktu kami nyari lokan, pulangnya malam, Enteh mulai bicara sendiri. Kemudian Enteh mulai nangis. Sampailah waktu itu Pak Nizar, ini salah satu adik-beradik dari Enteh, bawakan daun sirih apa segala. Di situ saya masih merasa bahwa kesurupan itu adalah kemasukan setan. Ternyata sudah dengan berjalannya zaman, kesurupan itu bisa dijelaskan secara logis bahwa itu histeria. Nah, itu bukan kapasitas saya juga untuk menjelaskan, tapi kalau mau pelajari itu banyak lah sekarang alternatif. Tonton ini sekarang lagi rame Zawin Nur, Pesulap Merah, mereka sedang luar biasa mengedukasi masyarakat. Nah, jadi saya besar dengan kondisi keluarga yang mensuplai cerita-cerita mistis kepada saya. Kalau saya dari Tanjung Pinang mau nyebrang pulau ke Dailingga, ada bahasanya kalau mau lihat di antara perjalanan itu kan banyak pulau. Kemudian kita melihat pulau, kita mau nanya sama orang, itu pulau apa? Nah, ini nih jadi masalah nih. Bahkan sama mereka jadi masalah. Karena kita menunjuk dengan tak jari telunjuk. Bagi mereka itu pantangan. Harusnya menunjuk dengan apa? Jempol. Kenapa? Katanya nanti kena musibah. Apa? Kenapa bisa membawa musibah? Waktu itu saya pun percaya hal-hal seperti itu sampai nggak berani nunjuk pulau sembarangan. Jadi kalau bahkan nunjuk pakai jempol pun takut salah. Jadi nunjuknya pakai mulut aja.
Itu pulau apa tuh? Luar biasa sekali ketakutan itu disuplai ke dalam pikiran saya dan menjadi sugesti dan terbangun menjadi alam bawah sadar menakuti saya sepanjang hidup selama 30 tahun. Kurang lebih itu tadi cerita-cerita yang bisa saya ingat. Lantas saya menyelesaikan kuliah di Pekanbaru, dapat pekerjaan yang cukup baik di Satker PS PAM Kepri. PS PAM itu pengembangan sistem penyediaan air minum. Nah, kantornya udah nggak ada. Adanya sekarang namanya BPPW, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Kepri. Jadi waktu di kantor lama itu namanya Satker, Satuan Kerja PS PAM Kepri tadi, saya dapat kesempatan untuk menjadi peserta alarm. Saya mendapat kesempatan menjadi peserta pelatihan, uh, dilatih oleh tentara selama 9 hari. Itu pelatihan Satgas Tagana, Satuan Petugas Tanggap Darurat Bencana. Dilatih di Batu Jajar, Bandung, Situ Lembang. Tapi di Pusdiklat Pasusnya dulu, di Pusdiklat Pasusnya itu sekitar 6 hari, 7 hari, 2 harinya lagi di Situ Lembang. Katanya Situ Lembang itu di sebaliknya Gunung Tangkuban Perahu. Saya nggak begitu menguasai daerah situ, karena kami kan ikut panitia yang dibawa di bus. Jadi pokoknya itinerary-nya dari pagi sampai malam itu penuh dengan jadwal, baris berbaris, membuat yel-yel, agenda lapangan misalnya outbound. Jadi memang membangun kemah, membuat tali. Jadi seperti itulah, ya tanggap darurat bencana lah. Kalau misalnya ada gempa atau longsor di satu daerah, gimana caranya kami bisa bangun kemah, gimana evakuasi korban, gimana membuat jembatan tali di antara sungai, tapi sungai yang pendek ya, bukan sungai yang lebar sekali. Sungai yang pendek ya, 6 meter, gimana caranya bisa kita berjalan di atas utai tali, bukan berjalan merayap di atas utai tali. Jadi seperti hal-hal seperti itu yang dilatih kepada kami, untuk mengevakuasi korban. Di ujung pelatihan itu yang paling berkesan karena saya dibawa ke Batu Jajar, Situ Lembang. Di situ tempat lapangan tembak Pusdiklat Pasus, Pusat Pendidikan Pelatihan Kopassus, Komando Pasukan Khusus. Dan tentara ini memang nggak ada ampun ya. 9 hari itu benar-benar mereka puas sekali melatih kami. Keras sekali pelatihan yang mereka buat. Ternyata di hari H-2 begitu kami sampai, kan tadi kan 7 hari di Pusdiklat, 2 hari di Situ Lembang. Di Situ Lembang itu ada namanya Caraka Malam. Jadi begitu sampai kami di Situ Lembang, itu bus harus berhenti dan memang kami disuruh turun. Karena di situ sudah masuk daerah zona steril, lapangan tembak. Itu sterilnya bukan 50 meter, tapi bisa 50 hektar. Karena nggak boleh ada aktivitas, sehingga kalau ada peluru nyasar nggak kena ke warga. Bahkan warga pun udah nggak berkebun di situ karena terlalu jauh. Kami jalan kaki di malam hari. Itu yang bawa cahaya cuman pelatih. Itu cuman 1 orang pelatih, dan dia pun memastikan kami lengkap dari ujung ke ujung. Sementara barisan itu tuh kurang lebih ada kami bertiga di tiga jajar. Nah, ke belakangnya itu ada sekitar 20 baris. Jadi ada 60-an orang. Pelatih yang bawa lampu memang sengaja cuma 1, kayaknya memang sengaja lah, bukan nggak cukup cahaya, memang sengaja 1. Kami disuruh jalan malam. Nah, itu kan jalan baris berbaris. Begitu sampai di lokasi, sebenarnya ada cerita khususnya, nanti kita coba buat ceritanya lah. Begitu sampai di lokasi,
Singkat cerita, kami malam itu langsung melaksanakan caraka malam, yaitu pergi dari satu pos ke pos yang lain di dalam hutan. Jadi ada pos 1, pos 2, pos 3, kalau nggak salah ada 3 pos. Ini panjangnya sekitar 3 km untuk berjalan di dalam hutan tanpa cahaya sedikit pun. Jadi kami nggak bawa senter, berjalan di dalam hutan, nggak ada. Benar-benar berjalan di tengah malam, di tengah hutan, tanpa cahaya sedikit pun. Dan ini benar-benar membuat saya ketakutan. Bagaimana kalau ada hantu? Bagaimana kalau ada binatang? Tapi pelatih saat itu memang nggak ngasih kami takut, nggak boleh. Dia tahu kami takut dan nggak boleh takut. Dia bilang, nanti dari pohon yang itu, pohonnya itu bisa kelihatan, itu pohon itu, ini masih di pos 1. Di pohon itu ada tali, kamu pegang talinya, karena tali itu diikat dari pohon ke pohon, pohon ke pohon, sehingga panjangnya ini kurang lebih 3 km. Dan memang tentara mereka itu peralatannya luar biasa lengkap. Tali-tali itu mereka punya yang gulungannya itu bisa 50 meter, panjang-panjang talinya. Jadi nggak masalah, pohonnya jauh pun talinya disambung. Memang ya tempat pelatihan memang lengkap sekali perkakasnya. Jadi karena mereka bilang semuanya harus berjalan masing-masing berjarak 15 menit. Jadi orang peserta 1 dengan peserta 2 itu jaraknya 15 menit. Dan nggak boleh nunggu peserta di belakang, harus jalan sendiri. Karena kami ramai, saya itu posisinya sedang kedinginan. Badan saya menggigil, tapi suhu tubuh saya hangat. Bahkan nakes itu nggak percaya kalau saya sakit, dikatakan mencari-cari alasan. Padahal demi Tuhan saya kedinginan luar biasa, karena itu di gunung Batu Jajar itu daerah pegunungan, memang daerah pegunungan. Dan saya selama ini besar di daerah pesisir pantai. Jadi perubahan suhu itu drastis. Dalam hitungan berapa hari saya harus beradaptasi cepat. Dan saya kedinginan bukan main, menggigil. Nah anehnya nakesnya itu pas meriksa saya, dibilang saya baik-baik aja, suhu tubuh saya normal. Justru saya dianggap mengada-ngada supaya nggak ikut kegiatan. Tapi demi apapun saya bersumpah bahwa itu memang saya kedinginan luar biasa. Mungkin karena belum beradaptasi, saya sudah menggigil. Udah bawa selimut keluar. Sebenarnya nggak boleh bawa selimut, tapi karena udah kedinginan betul, saya tetap bawa selimut itu. Jadi saya adalah peserta yang ngaku sakit, akhirnya disetujui oleh nakes untuk tetap ikut. Sehingga saya adalah orang paling terakhir. Dari puluhan orang tadi, saya orang paling terakhir untuk berjalan. Itu sudah hampir jam 3:30-4 subuh. 3:30 subuh itu saya peserta yang diturunkan di pos 1. Pelatih aja nanya, ini beneran yang terakhir nggak? Nanti nambah lagi nggak? Ini yang terakhir Pak. Jadi dikasih misi, saya diminta untuk membaca sebuah kertas. Nah kurang lebih kertas begini, ada tulisannya misalnya gitu. Jadi tulisannya adalah misi, kami diberi sebuah misi seperti menyampaikan sebuah pesan dalam medan perang. Misi itu adalah menyampaikan isi tulisan pada kertas ini sampai ke pos terakhir. Nah tapi pesan ini nggak boleh dibawa, harus dihafalkan. Disimulasikan kalau misalnya pesan ini terbaca oleh musuh di medan perang, maka informasinya bisa bocor, kerahasiaannya terbongkar. Nah, jadi saya diminta untuk pergi ke pos terakhir. Saya hanya ingat kalimatnya itu cuma satu paragraf, kurang lebih ada 3 baris, panjang kalimatnya dan sulit dihafal. Saya hanya ingat sedikit kalimatnya, itu adalah warga desa Situlembang, warga desa Batu Jaya, bukan Situlembang, bukan Batu Jaya, warga desa Cisarua. Jadi di Bandung tuh semua desa tuh namanya Cici, banyak sekali nama daerah dengan Ci.
warga desa Cisarua menolak pembangunan bla bla bla, dan mereka akan melakukan bla bla bla. Nah, seperti itu pesannya. Dan itu pesan harus dihafal dan disampaikan ke pos terakhir tanpa dibawa tulisannya. Dan pelatih itu bilang, Apis, kamu setiap 10 meter di perjalanan dari tali ke tali tadi itu selalu ucapkan terakhir mbah, gitu. Itu kalimatnya, terakhir mbah. Nah, jadi saat saya dengar pesannya seperti itu, sebenarnya saya yakin berarti kurang lebih setiap berapa meter adalah mereka memantau kami dari kejauhan. Karena kan ini sudah kelas pusdiklat pasus, yang saya yakin mereka punyalah sensor suhu tubuh untuk melihat musuh di dalam hutan dalam kegelapan, kamera infrared sehingga mereka bisa melihat dengan jelas. Tapi kami nggak bisa lihat mereka karena gelap. Ya pasti adalah mereka lalat kayak gitu. Dalam hati saya, ya bolehlah, aman lah. Nah, akhirnya saya mulai perjalanan dengan menghafalkan kalimatnya. Sebenarnya waktu berangkat pun saya udah baca berkali-kali, saya nggak hafal. Udah baca 5 kali, 6 kali, sampai pelatihnya bilang udah kamu jalan gitu deh. Udah nggak boleh baca lagi. Jadi kertasnya diambil. Saya sebenarnya belum hafal juga tulisan itu, warga desa Cisarua nekat akan membobol dinding pertahanan. Begitulah kalimatnya. Karena dia 3 baris panjang, saya memang nggak sanggup ngapal. Akhirnya saya mulai perjalanan dengan memegang tali pertama. Nah, di tali pertama ini saya berjalan menuju gelap, masih masuk ke dalam semak. Nah, ternyata di semak ini membawa kita ke pohon berikutnya, baru kita dibelokkan ikut jalan di dalam hutan. Dari mana saya tahu itu ada jalan? Karena kan harusnya gelap gulita. Saat itu cahaya bulan itu terang sekali. Dan kalau kita ngelihat ke depan atau ngelihat ke samping, kita bakal tahu mana jalannya. Karena jalan itu pasti sejajar dengan cahaya bulan yang terlihat oleh mata. Karena kiri kanan itu murni itu hutan lebat, jadi nggak akan terlihat cahaya bulan di situ. Karena ini hutan tinggi, jadi terlihat macam ada garis ke depan. Nah, itu pasti garis jalan. Saya bisa ngelihat atas, tapi saya nggak bisa ngelihat kaki saya sendiri, kan saking gelapnya. Jadi saya hanya bisa ngelihat langit. Oke, ini di depan jalan, nanti belok kanan. Sambil megang tali, pastikan talinya nggak belok kemana-mana. Nah, itu sampailah saya kurang lebih di perjalanan 100 meter pertama itu. Saya nggak yakin 3 kilo ya, mungkin kurang dari itu. 3 kilo ini rasanya lama karena memang kita berjalan dalam keadaan gelap dan meraba tali. Mungkin nggak sampai 3 kilo lah jalannya. Jadi di beberapa ratus meter pertama, saya langsung jumpa sebuah kuburan tunggal sendirian di tengah hutan. Di pinggir jalan ada kuburan yang dikasih satu cahaya cangkok. Cangkok ini kaleng Red Bull yang ada dikasih sumbu, diisi minyak. Nah, itu jadi ada apinya. Jadi beda cangkok itulah satu-satunya cahaya yang bisa saya lihat. Kurang lebih 100 meter ke depan itu ada cahaya satu lampu bati, itu pos 1, saya bilang pos 2 lah. Nah, karena pos 1 kan tadi tempat menghafal tulisannya, ke pos 2. Begitu sampai di pos 2, saya lihat di sebelah kanan ada sebuah batu nisan dan ada sebuah kertas. Batu nisan ini diletak di atasnya itu ada cangkok tadi, sehingga terlihat di situ ada kuburan. Memang satu orang, nggak banyak kuburan, bukan tempat pemakaman umum, dia benar-benar hanya satu kuburan. Dan saya membaca kertas yang ada di atas batu nisan tadi. Ternyata di atas batu nisan itu menceritakan kronologis kematian orang yang ada di dalam kubur. Jadi waktu saya harus baca, karena cuman itu satu-satunya. Kita mau lihat petunjuk berikutnya kemana, kita berharap ada petunjuk di situ. Ternyata waktu saya baca tulisan di atasnya masih dengan kertas yang sama ukurannya HPS bagi 3. Saya baca, ternyata dia adalah salah satu korban
latihan tembak yang memang diminta khusus oleh pihak pelatihan untuk dimakamkan di situ, entah karena di zaman itu belum ada untuk akses cepat transportasi dari lapangan tembak ke tempat pemakaman umum di daratan bawah, harus turun gunung dulu. Mungkin khawatir terjadi pembusukan atau semacamnya, sehingga diputuskan untuk dimakamkan di tempat pelatihan tembak itu. Jadi dia adalah salah satu korban latihan tembak. Mungkin peluru nyasar, saya nggak tahu lah, tapi memang seperti itu tulisan yang saya baca. Bahkan ada namanya, saya lupa namanya, tapi saya memang ingat di situ ada nama orangnya. Jadi saya bacakan, membaca tulisan itu ditulis dengan bagus sekali, hanya dengan kalimat satu paragraf 5 baris. Tulisan itu sudah menjelaskan bagaimana kronologis kematiannya, dan ditulis dengan bagus dan menegangkan. Bagaimana kita membaca satu kuburan itu bukan cuma nama sama tanggal wafatnya, tapi kronologis kematiannya ditulis. Iya, akhirnya saya takut dan saya terlampau menikmati bacaan tadi, saking ketakutannya tiba-tiba saya nggak sadar ada suara di samping kiri saya. Suaranya itu bunyinya spesifik, bunyinya seperti itu. Saya ulangin lagi, suara itu bunyinya berat. Begitu saya tersentak, saya sadar di samping saya ada sesosok yang saya curigai manusia laki-laki serba hitam. Bukan hanya pakaian yang saya lihat, karena betul-betul cahaya api cangkok tuh ya segini nih, cuma sebesar api mancis, nggak seterang yang bisa kita lihat hari ini. Kecil sekali api di tengah hutan itu, lihatnya cuma seberapa. Dan tiba-tiba, dan api cangkok itu kan di atas batu nisan di bawah kita. Nah, si makhluk tadi ini di sebelah kiri saya. Begitu saya lihat ke kiri, itu orang hitam, serba hitam, wajahnya hitam. Refleks saya langsung mencoba untuk tetap tenang. Lari nggak mungkin, mau lari kemana? Jalan nggak bisa dilihat, tali mau lari ke belakang, masa ya lari megang-megang tali kemana-mana, ngikutin talinya mau lari kemana? Nggak mungkin lari. Lari bukan solusi waktu itu, karena itu lebih bahaya lari. Waktu itu saya panik yang bukan main, kaget. Saya lihat sosok itu, kemudian saya membaca ayat kursi dengan mode rap god Eminem. Allah la ilaha illallah kayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Begitu saya baca luar biasa, sampai membaca ayat kursi seperti orang nge-rap. Itu udah level yang luar biasa. Dan saya membaca dengan sampai selesai satu ayat kursi. Allah la ilaha illallah kayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ardi man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Lahu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Kursi samawati wal ardi wa la yaduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Langsung terdengar kalau dia itu berusaha nahan ketawa, si makhluk hitam tadi nih. Begitu. Dia mulai, saya waktu dengar dia mencoba nahan ketawa, langsung saya towel mukanya. Sih gitu ya. Orang rupanya, saya bilang. Dia nggak marah, tapi dia diam aja. Saya langsung jalan lagi dengan pedenya. Saya jalan, tapi walaupun saya tahu itu adalah orang, saya takut kalau dia ngejar, karena saya pasti lari.
Saya nggak tahu di mana jurang, di mana sungai, di mana jalan, itu benar-benar buta kayu. Saya benar-benar bawa tali itu aja, saya ikutin kemana tali ini bawa saya ke pohon-pohon. Saya coba jalan 10 langkah pertama dari saya towel muka itu adalah hal paling mengerikan, karena saya paling takut kalau misalnya dia ngejar saya. Itu kebayang gak saya dikejar sama orang pakaian serba hitam di tengah hutan? Pasti ku lepas talinya, pasti lari antah berantah saya. Minum dulu, haus. Gimana? Mantap Coca-Cola. Untungnya saat saya mulai berjalan cepat tadi, meninggalkan si bayangan hitam, mana saya nggak bisa lari, kan gelap. Si bayangan tadi nggak ngejar. Kebayang sih kalau dia ngikutin saya, merindingnya bukan main ya. Nggak usah ngejar lah, saya jalan dia ngikutin di samping aja pasti saya ketakutan. Kalau kita jalan ada orang ngikutin kita, bunyinya begitu. Nangis, nangis memang bisa dibuat nangis. Nah, setelah kuburan tadi saya lewati, saya maju kurang lebih 300 meter. Karena waktu itu pohon, saya dari pohon sampai ketemu pohon berikutnya, misalnya begini ya, bawa tali yang diikat ke pohon ini, kesentak dengan pohon. Nah, saya waktu itu meneruskan ke sini lagi harusnya. Nah, masalahnya talinya nggak ketemu. Ini pohon gede, nggak ketemu. Saya udah gelap gulita, saya nggak tahu jalannya kemana. Akhirnya saya ikutin tali yang diikat di lingkar di pohon itu. Saya ikutin gini. Ternyata tali berikutnya di sini. Nah, pohonnya ini besar sekali. Jadi kita harusnya 4 langkah lah saya untuk mutarin pohon itu, sampai akhirnya dapat di sebelahnya. Oh, ternyata belok. Saya udah sempat panik tuh, karena saya pikir talinya ada yang copotin. Saya pikir ada yang copotin tali. Ternyata ada talinya di sebelah. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Jalan lagi sampai di 100 meter. Saya dilempar pocong yang saya yakini itu mendatangi saya, tapi nggak kena ke samping. Pocong terbang. Nah, tapi pocong terbang ini yang naas ya, waktu saya nggak kena saya itu, saya langsung ngecek ke belakang, balik lagi tuh pocongnya balik lagi. Ini sudah pasti ada yang ngikat di atas, dan sudah pasti ada yang ayunkan dari sana tuh. Karena dia pocong putih, dan saya tahu itu bukan pocong beneran. Itu adalah bantal kayaknya samsak untuk latihan tinju para pelatih di situ, diayunkan ke saya. Begitu saya tahan pocongnya, kan udah ayun, balik sekali lagi tuh, baru tangkap. Berat cuk, ini kalau kena muka pingsan aku di hutan. Barang ini berat, samsak ini kalau kena muka tadi memang pingsan. Betul sih, kita ngayun ya, nggak usah kuat-kuat gitu, pelan aja, lepas nanti ngayun gitu. Jangan diginikan, itu memang cilaka kalau kena. Tapi untungnya nggak kena, dan saya pun cukup tenang, karena kalau saya diam mungkin pas balik lagi samsaknya itu kena kepala, pingsan juga.
Saya tahu karena waktu itu pocong tuh bolak-balik 3 kali, berarti ini ada yang ikat tali. Saya coba tetap tenang. Saya yakin pertama pocong ini palsu, dan yang saya yakin ada orang yang ngelempar, dan orang itu memperhatikan saya yang bertugas memastikan saya ini baik-baik aja selama di pelatihan itu, jangan sampai saya lari kemana-mana. Nah, saya coba jalan lagi. Waktu saya berjalan, saya itu nggak bisa lihat orang yang ngelempar tadi itu di mana, gelap. Saya nggak bisa lihat. Saya jalan lagi sambil ngomong tuh, terakhir mbah, jalan lagi. Terakhir mbah. Kita nggak tahu mbah itu mbah apa. Cuman memang nampaknya pengen ngasih tahu untuk orang-orang yang di dalam hutan tadi bahwa ini peserta terakhir. Selesai dia lewat, ya udah talinya mungkin bisa dilepas atau boleh pulang dulu, besok aja peralatannya dibawa. Nah, jadi kalau saya udah lewat, yang lain udah boleh pulang, begitu kurang lebih. Dan saya tiba-tiba terhenti di satu pohon berikutnya. Begitu di pohon itu berhenti, kali ini benar-benar habis. Talinya tidak, sudah saya kelilingi pohonnya, tidak ada kemana-mana. Waktu itu saya sudah panik karena kali ini benar-benar talinya tidak ada. Saya coba diam, mana talinya? Opsi terakhir kan harus ya menjerit meminta pertolongan, atau jalan balik lagi ke arah pocong tadi, berharap masih ada orang, belum pulang semuanya. Jadi saya coba diam di pohon kurang lebih 30 detik. Saya kelilingi pohon, nggak ada. Pastikan sekali lagi, kelilingi lagi pohonnya, tak ada. Udah, berarti memang nggak ada percabangan lagi. Baru saya coba untuk bicara, karena saya yakin nih ada yang memperhatikan saya dari jauh. Saya bilang, talinya habis. Saya bilang gitu. Talinya habis. Belum ada yang nyaut. Izin pelatih, talinya habis. Saya bilang. Baru ada yang nyaut. Duduk katanya. Saya nggak sadar itu orang dari tadi ada di kurang lebih 5 langkah di depan saya. Duduk katanya, duduk. Masuk. Bingung, masuk kemana? Nggak, ternyata dia itu udah buat kayu dibuat seperti terowongan, tapi kita masuknya itu harus merangkak bukan merayap, merangkak. Masuk mana? Saya bilang, masuk mana? Nggak kelihatan pelatih, saya bilang. Maju. Karena saya yakin dia tahu saya ngadap mana, mudah-mudahan dia tahu saya ngadap mana ya. Kalau sempat saya maju, saya ke sana kan aneh, pintunya kan di sebelah situ, tapi dia yakin saya disuruh maju. Akhirnya saya nabrak tuh kayu, salah satunya saya pegang kayu, ini ke sini, oh ini masuklah saya. Gitu gelap gulita, saya meraba-raba. Tiba-tiba kepegang kaki orang duduk bersila di dalam. Tek, langsung dia bilang, nama kamu siapa? Ya itu dia pertanyaannya. Nama siapa? Kerja di mana? Ngapain di sini? Ah, itu kurang lebih. Tapi kan kita kalau di kelas pelatihan begitu jawabannya nggak bisa. Kerja di mana? Di Tanjung Pinang berarti. Nggak bisa jawab gitu. Siap, di Tanjung Pinang. Wah. Kerjanya sebagai apa? Siap, saya sebagai staf di Satker PS Pam Kepri. Wow, gitu pelatih jawabannya. Nggak boleh mencela-mencela. Habis kita dihajar di situ. Nah, saya pun tak bisa melihat pelatih tadi karena dia nggak nyalakan lampu apapun. Kami betul-betul berdua terowongan di dalam terowongan itu. Duduk, kata dia. Selonjorkan kakinya, kata dia. Biar saya pikir selonjorkan kaki ini supaya nggak peregangan, nggak kram. Ternyata waktu selonjor itu kaki saya itu memang agak sedikit bisa turun ke bawah daripada badan. Jadi beginilah kurang lebih itu duduk. Nah, saya pikir diajak nongkrong, dikasih minum, coffee break, mungkin saya pikir. Dari mana kerjanya tadi? Dari Satker PS Pam Kepri. Dari mana? Satker PS Pam Kepri. Dari mana? Tiba-tiba saya langsung dijorokkan ke depan. Ternyata yang saya duduk begini, itu di bawah itu adalah perosotan dari tanah yang dibasahin.
Itu saya langsung, aduh, kaget bukan main, karena kita nggak tahu ternyata di depan kita itu adalah sungai. Ini itu tebing sungai, jadi saya dibuat merosot sampai ke sungai itu. Saya kaget bukan main, itu kurang lebih 3-4 detik saya merosot laju itu panik. Tiba-tiba saya kira, nggak tahu kita merosot, kita juga nggak tahu di bawah itu air atau batu atau bambu bambu runcing nunggu. Bisa aja kan kalau nak jerat babi, saya dikira babi. Mana tahu saya dikira babi, ternyata saya kena masuk jerat ya kan. Ternyata waktu di bawah itu langsung masuk ke dalam kubangan, rasanya sih kubangan ya, nggak ada lah air ngalir, tapi kayaknya itu batu-batunya udah disingkirin, jadi kayak kubangan ada air ya. Terus langsung masuk, itu basah satu badan semuka muka kepala basah. Udah di bawah, baru si pelatihnya dari atas tadi nyenter ya. Tuh, itu Thalia, cepat gitu deh. Nggak pakai, baru kaget, basah badan, berdiri, ditunjukin ke arah senter tadi. Pokoknya pergi ke situ, ke arah cahayanya. Dapatlah tali berikutnya. Pergilah bawa tali berikutnya. Nah itu, waktu itu saya merasa setelah jauh 50 meter meninggalkan perosotan tadi, ada tikungan sungai. Nah di tikungan sungai itu saya merasa memijak kaki orang. Saya masih berjalan di antara pohon-pohon di sungai. Jadi di pinggir-pinggir sungai itu masih ada akar-akarnya. Karena saya nggak bisa lihat. Nanti bagaimana saya bisa tahu saya itu di situ adalah pohon-pohon itu, nanti kita cerita setelah ini. Waktu itu saya merasa memijak kaki orang yang sedang merayap. Tahu ya, orang kalau merayap di tanah, kaki itu kan ngebuka. Nah, seperti tentara sedang merayap begini, kakinya kan dibuka di belakang. Saya ngerasa memijak kaki orang, tapi nggak bergerak kakinya. Cuman seperti orang sedang merayap, kaki itu saya pijak pelan-pelan. Izin, mohon izin. Nggak ada jawaban. Mohon izin, nggak ada jawaban. Begitu saya pijak, seperti mijak kaki, betis, dipijak pelan-pelan pakai kaki kanan. Dipijak pelan-pelan. Pelan-pelan nih. Ini kayak kaki ya. Ini mirip kaki. Ini lutut. Ah, ini paha nih. Izin. Nggak ada juga nyaut, nggak nyaut juga nih orang yang di bawah. Karena diam aja, saya takut dia menerkam saya, apa dipeluk ya gitu, nggak tahu kan di dalam itu tempat gelap. Izin, mohon lewat pelatih, mohon izin melintas pelatih. Saya lewat lah, berbelok saya. Setelah dari situ sampai di bukit ini cukup menanjak, tapi masih nggak tinggi kali, dekat. Cuman bukit itu tuh terlihat cahaya bulan agak terang di puncak bukit itu. Terlihat ada seperti ada orang yang sedang duduk di antara dua sujud, tapi tinggi besar, seperti seorang tentara. Tentara itu kan kalau sholat di medan perang pakai ransel, megang senjata sambil sholat. Kalau dilihat ada sholatnya itu, kalau 2 saf, waktu saf pertama ruku, yang saf kedua nggak ruku, pegang senjata, takut ada musuh. Begitu saf depan i'tidal, sujud, selesaikan dulu 1 rakaat, mereka berdiri, gantian yang depan megang senjata, yang belakang baru mulai ruku. Nah seperti itu. Nah yang saya tangkap waktu itu tentara lagi sholat, duduk di antara 2 sujud. Saya berhenti, saya lihatin di atas bukit sebelah kiri, seperti orang lagi duduk di antara 2 sujud dengan ransel, dengan helm lengkap, pakaian lengkap. Nah tapi itu orang nggak gerak-gerak. Saya mau nyaut kan, bisa aja nanya izin, tapi saya nggak nyaut, saya diam aja. Saya seperti menikmati dan menjadikan itu halusinasi, bahwa itu semakin mirip betul seorang tentara.
yang saya yakini itu kan nggak bergerak kecuali dia ihtidal, duduk di antara dua sujud, sujud lagi ya. Enggak, dia kan cuma duduk aja gitu. Saya yakin sih kayaknya itu jelas bukan makhluk halus, bukan manusia, itu hanya objek, entah kayu, entah pohon tumbang yang masih menyisakan sebagian batangnya di atas tanah, yang membuat saya berhalusinasi bahwa itu semakin mirip orang tentara yang sedang ibadah. Mirip sekali posisinya, tapi saya nggak percaya itu. Itu sama seperti saya melihat daun pisang di malam hari. Makin lama kok makin mirip pocong tuh daun pisangnya. Kalau kita nikmati pandangan tadi terhadap daun pisang yang di atas pohon, itu makin lama mirip sekali dengan pocong, sehingga mengabstrak dan menjadi halusinasi yang terlihat begitu nyata. Padahal nggak usah dilihat, kalau memang mirip ya udah nggak usah, biarin aja kan, bukan. Tapi kalau kita lihatin terus, kita bakal memaksa diri kita meyakini bahwa itu benar-benar nyata dan itu adalah pocong. Nah, itu adalah kelemahan saya waktu itu. Saya menikmati pandangan saya dan saya yakini itu adalah tentara yang lagi sholat, tapi ini orang tinggi besar seperti badan seorang bule. Nah, setelah melewati itu, dianya nggak gerak-gerak. Ada kali saya liatin 10 detik, 15 detik nggak gerak-gerak tuh orang, dan saya yakin itu bukan. Itu ya sama kejadian itulah, hanya halusinasi. Akhirnya saya sampai di pos terakhir. Di sana sudah ada api unggun, dan di sana saya disambut oleh satu meja panitia, ada 2 orang. Namanya siapa? Hafiz, kamu bawa pesan apa? Nah, itu tadi pesan secari kertas tadi itu yang diminta. Warga desa Cisarua nekat akan membobol dinding. Habis itu saya diam. Apa? Dinding apa? Nggak tahu juga. Diam aja kan, diam. Pura-pura mengingat, padahal memang sudah tidak ingat. Karena perjalanan kurang lebih tadi itu kan 1 jam atau 2 jam saya di dalam hutan, dan saya sudah lupa. Jadi pura-pura mengingat supaya nggak dimarah pelatih. Ternyata kena marah juga karena emang nggak ingat. Ya sudah, disuruh kembali, baju kan basah, kedinginan, disuruh mendekat ke api unggun. Ternyata kawan-kawan lain tuh sudah nggak boleh duduk, tapi berdiri semua di situ melingkar api unggun. Saya yang terakhir sampai, dikasih paling dekat dengan api. Memang hangat, menolong sekali api unggun. Api unggun itu tingginya kurang lebih 2 meter, jadi lebih tinggi dari saya sedikit, dan memang hangat, sangat menolong sekali api unggun itu. Sampai di situ kami diminta untuk berbaris. Jadi saya baru menghangatkan diri kurang lebih 5 menit, langsung semuanya disuruh baris karena peserta terakhir udah cukup hangat, udah ya terhindar dari hipotermia. Akhirnya saya dibariskan dan dihitung kembali seluruh peserta untuk memastikan bahwa semuanya lengkap. Nah, anehnya kami kekurangan 1 orang peserta dari puluhan tadi. Berhitung mulai 1, 2, 3. Jadi begitu sampai 10, siap, kurang 1. Nggak genap nih pesertanya. Harusnya kan sekitar 50-60 orang. Pesertanya itu kurang 1. Pelatih mulai panik, ulang sekali lagi, hitung yang benar, 1, 2, 3, begitu. Setelah selesai hitung lagi, kurang lagi. Akhirnya pelatih sudah mulai nih nanya-nanya sama pelatih yang lain, udah mulai panik. Tadi kan masih disuruh hitung ulang, masih santai, mereka salah hitung paling. Ternyata sudah dihitung 2 kali masih salah. Akhirnya panggil pelatih satu lagi. Mereka kan ada cukup lah 5 orang di depan kami. Hitung lagi katanya, hitung manual. Pelatih yang hitung, 1, 2, 3, kurang 1. Mulai panik, dinyalain senter, di senter muka kami. Siapa kawan-kawan kalian yang belum ada di sini? Wah, udah panik, berarti ada 1 peserta yang hilang. Akhirnya setelah dicari nggak ketemu, pakai HT handy talkie menghubungi yang di pos 1.
nggak mendapat jawaban yang jelas, inisiatif. Masih ingat kaki yang saya pijak tadi? Saya tunjuk tangan, izin pelatih. Saya tadi ada mijak kaki orang. Saya tanya, nggak ada yang jawab. Dan saya ngerasa itu kaki orang lagi telungkup, lagi merayap. Tapi nggak bergerak, saya pijak-pijak nggak bergerak. Saya bilang, di mana kamu lihat? Di sungai tadi pelatih yang ada belokannya. Langsung 3 orang, kamu tunjuk jalannya kemana, kita ke sana. Bertiga dengan saya tadi 1 orang, berempat kembali lagi ke dalam hutan tadi, bawa senter kali ini. Semuanya bertiga tadi bawa senter, saya bawa terus ke sungai itu. Akhirnya begitu sampai di sungai tadi, mana orangnya? Di belokan itu berarti. Kita jalan lagi ke situ. Nah, waktu sampai di situ ternyata yang kaki saya pijak tadi itu adalah akar pohon. Saya udah niatnya mau menolong, bukan mau ngerjain pelatih. Saya udah takut nih, pelatih ini pada lagi tensi tinggi kan, panik, semuanya lagi kehilangan satu peserta. Saya coba bantu ke situ, ternyata salah, itu adalah akar pohon. Saya udah diam aja, maaf pelatih, saya nggak tahu, nggak kelihatan, tapi mirip kaki, saya bilang. Datang satu pelatih ngomong, oh iya emang mirip kaki, akar pohon itu ngelengkung kayak lutut dengan betis, memang persis kaki manusia. Si pelatih, akarnya itu di tikungan jalan, tikungan sungai, jadi dia itu masih nempel dengan tanah, tapi akarnya ada yang keluar, banyak keluar. Seperti akar itulah yang menahan tanah-tanah itu nggak roboh, gitu. Jadi karena masih ada akar yang keluar, itu persis sekali dengan kaki. Dan pelatih 1 orang itu memang dia ngomong, itu memang mirip kaki, gitu deh. Tenanglah saya, akhirnya nggak jadi dimarahkan. Mereka coba kontak lagi di HT, bukan orang ini, bukan peserta kita, katanya. Ini akar pohon. Nah, begitu saya dengar jawaban dari HT. Saya bilang, waktu perjalanan mau balik, mereka itu kayaknya tahu jalan, ada satu jalan lagi, nggak sama di jalan berikutnya dengan jalan tadi. Saya dibawa pulang. Saya bilang, pelatih, tadi ini berani diri, sebenarnya nggak bisa curhat-curhat gitu dengan pelatih, karena pelatih ini kan keras, tapi pengen ngomong. Pelatih, tadi saya ngelihat ada satu tentara lagi sholat di atas. Sholat apa? Lagi duduk antara 2 sujud. Dia pakai pakaian lengkap, pakai helm, pakai ransel, dan seperti memegang senjata. Lagi duduk antara 2 sujud di atas bukit tadi. Bukit yang mana, katanya? Itu di pertengahan tadi, jauh, katanya. Gimana kamu ngelihat dia? Itu orang tinggi besar seperti bule. Kalau saya ngelihat badan itu kayak badan bule. Lagi sholat, bawa senjata, tapi dia nggak bergerak, dia itu kayak duduk antara 2 sujud. Mungkin pelatih ini bertiga ini ngerasa ya memang mungkin sudah banyak korban berjatuhan di sini. Ya mungkin ada yang hal-hal seperti itu mereka yakini, akhirnya mereka suruh saya untuk di perjalanan tadi kita belok ke sungai lagi. Ternyata saya itu berhenti. Udah, kamu berhenti di sini. Sekarang turun ke bawah. Saya disuruh turun lagi ke sungai. Seperti jurang yang perosotan tadi, tapi ini agak susah turunnya karena batu-batu. Dia cuma nyenterin dari atas. Jadi saya lagi turun ke bawah sendirian. Mereka bertiga itu di atas, saya sendiri di bawah, disuruh turun sendirian. Maksudnya ngapain? Kalau ya ada apa-apa ya ayo turunlah bertiga kita ke bawah, jangan saya sendiri. Ternyata sendirian di bawah. Saya disuruh di center dari atas tuh, mata saya tuh ada satu nyenterin muka. Jadi saya cuma bisa ngeliat cahayanya, nggak tahu siapa yang nyenter kan? Kelihatan cahaya aja. Mandi gitu deh. Mandi gimana pelatih? Ya Allah. Turun dalam air, disuruh turun dalam air tuh di antara batu-batu tuh. Turunlah di dalam. Bersihkan semuanya kata dia.
Solawat, solawat kamu. Terus solawat. Udah panik, berarti apa yang aku lihat tadi, pelatih tadi itu meyakini bahwa nampaknya sudah ada orang yang mengalami hal serupa. Jadi ternyata itu adalah dianggap sebagai ritual ya untuk mensucikan diri lah supaya kamu nggak kenapa-napa, kurang lebih seperti itu. Jadi disuruhlah saya mandi di bawah dengan ritual. Oh ya udahlah, nggak apa-apa. Karena waktu di senter tuh saya takut, bukan main di senter muka dari atas itu, saya pikir ini kejadian G30 SPK ini, aku dibantai, aku habis mati aku di sini. Nggak, peserta lain kan jauh di api unggun tadi, saya di sendirian di sungai, 3 orang nonton dari atas. Kalau ada salah satu nembakin peluru habis mati. Akhirnya disuruh naik lagi ke atas dalam kondisi basah kuyup, kedinginan lagi. Nah, kami kembali ke api unggun. Ternyata di api unggun bilang ada salah satu peserta tadi yang minta izin jalan pulang dulu, diantar oleh nakes karena sudah kedinginan. Ya itulah peserta yang hilang tadi. Alhamdulillah semua baik-baik aja. Dan apa yang ketakutan saya merasa pijak kaki orang itu ternyata adalah akar pohon. Dan semakin dikuatkan dengan area kejadian bahwa solusinya adalah dari ketegangan yang terbangun atas kejadian kehilangan tadi itu kan, semua panik, dan diobati dengan kenyataan bahwa kita ini hanya miskomunikasi, tidak ada hal-hal mistis di perjalanan. Akhirnya kami semua harus kembali ke barak, harus istirahat karena itu dari jam 5 subuh. Karena kami itu hari itu harus dipulangkan dari Bandung ke Jakarta lagi siangnya. Jadi nggak ada tidur lagi tuh, langsung semuanya mandi, bersih-bersih, kemas barak, barang-barang kita juga dikemas, dan harus dikembalikan seperti semula lah. Nanti ada bus jemput di tempat kami diturunkan pertama kemarin. Nah, kurang lebih seperti itu. Pelatihan itu akhirnya selesai dengan sangat baik. Saya berhasil menyelesaikan hingga akhir. Saya ingat waktu itu satu orang peserta yang kabur karena nggak tahan, dia bentak-bentak, kabur gitu aja. Akhirnya saya sanggup menyelesaikan selama 9 hari, dan hasilnya adalah hari ini. Saya menyatakan saya tidak percaya lagi hantu. Nah, cukup puluhan tahun ketakutan itu merasuki pikiran saya. Saya takkan lagi takut pada apapun. Prinsip saya sampai hari ini, jika itu tak terlihat, maka ku anggap tak ada. Hantu ya kita bataskan pada hantu saja lah ya, jangan sampai ke jin atau Tuhan. Kita sampaikan bahwa jika hantu itu tak terlihat, maka ku anggap kau tak ada. Begitu pulang dari kegiatan itu, kembali ke rumah batu 5 yang di lantai 2, yang sering membuat saya ketakutan tinggal di situ sendirian. Akhirnya saya pulang ke rumah dengan penuh percaya diri, sekaligus penuh marah karena apa yang aku takutin selama ini ternyata tak ada. Aku tak percaya hantu. Ya, aneh bisa nakutin aku. Pulang dari itu, pergi aku ke rumah batu 5, aku naik ke lantai 2 sendirian. Duduk di atas, di antara tengah-tengah ruangan atas, aku duduk sendirian bersila. Ku anggap kalian bisa dengarkan aku ya, kalaupun kalian ada hantu-hantu yang ada di sini. Itu yang ku ucapkan. Ku duduk bersila di tengah
di tengah rumah sendirian tengah malam. Anda udah gak ada rasa takut sama sekali. Ini adalah untuk membuktikan bahwa aku udah gak takut lagi dengan hal-hal seperti itu. Aku udah gak takut lagi dengan hantu. Aku duduk di tengah-tengah ruangan lantai 2, ruangan yang besar tadi, 20 kali 20 tadi. Aku anggap kalian tengah mendengarkan aku bicara sekarang. Aku sampaikan bicara seperti itu. Aku anggap kalian tengah mendengarkan aku bicara sekarang, dan aku anggap kalian tengah memperhatikan aku sekarang. Sekarang semuanya dengarkan aku. Ini rumah bapak aku, bukan rumah bapak engkau. Ini rumah bapak aku, bukan rumah bapak engkau. Kalau engkau orang memang ada di sini dan kau orang tak suka sama aku, kau yang pergi, bukan aku. Itu yang aku sampaikan. Jangan kau ganggu aku. Kalau kau tak suka dengan aku, jangan kau ganggu aku. Kau yang pergi, anjing. Kau yang pergi, anjing. Bukan aku. Aku takkan pernah beranjak dari rumah ini. Ini rumah bapak aku, bukan rumah bapak engkau. Itu yang aku ucapkan di tengah-tengah ruangan tadi, sendirian bicara. Itu yang aku sampaikan. Kalau kau tak suka, kau yang pergi. Jangan kau ganggu aku, berharap aku pergi. Sorry bos, ini rumah bapak aku, bukan rumah bapak engkau. Suruh bapak engkau buat rumah kan untuk kau. Jangan numpang rumah orang, ngerepotin orang kau. Gitu. Merinding saat berbicara sendiri seperti itu. Merasa gila juga. Tapi memang ini adalah action untuk membuktikan bahwa aku udah gak takut lagi. Setelah kejadian itu, rasa percaya diri meningkat lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Aku udah gak percaya pada hal-hal seperti itu. Sekarang kalau ada orang bilang, aku melihat di situ ada pocong, mana, tunjukin sama aku. Di mana kau lihat? Sini aku kencingin. Di mana kau lihat? Di pohon itu. Aku kencingin sekarang di pohonnya. Di mana kau tengok di pojok itu? Aku kencingin sekarang. Nggak kuhargai mereka kat sini. Setan-setan tuh tak kuhargai mereka di sini. Setelah pelatihan Caraka malam itu benar-benar membuktikan bahwa ketakutan itu bisa kita kendalikan. Bisa kita cari sains logik. Dan hari itu sudah aku putuskan. Pocong, kuntilanak, genderuwo, tuyul, siapapun yang telah menciptakan karakter kalian di film-film yang menjijikkan, sindel bolong, jijik itu nih, kau hanya membodohi orang-orang. Tak ada ketakutan seperti itu. Tak ada namanya makhluk-makhluk seperti itu. Bertahun-tahun kau takuti aku. Sekarang aku katakan bahwa aku sudah tak percaya lagi. Kalian yang membuat industri hiburan, dunia malam, uji nyali, dunia lain, uji nyali, settingan semua, bangsat. Aku percaya, anjing. Aku percaya masalahnya, anjing. Kalian bilang itu kan hanya acara hiburan, tapi itu hantunya beneran nggak? Sekarang saya tanya balik, kalian terhibur nggak? Udah, nikmati aja. Itu kan tameng kalian, jawaban template kalian kan. Masalahnya aku percaya nyata, anjing. Puluhan tahun otak aku kalian rusak. Sekarang teknologi sudah maju, zaman sudah berkembang, aku sudah tak percaya apapun, kecuali apa yang memang
aku rasakan dan aku lihat sendiri. Lebih lega ngejalani hidup bahwa ngerasa semua hal yang selama ini kita takuti itu ternyata tidak ada. Jauh lebih lega untuk mendeklarasikan bahwa kita sudah tak takut pada apapun. Jadi untuk anak cucu ayah, siapapun yang berhasil menemukan video ini, itu adalah cara saya berhasil mengalahkan ketakutan. Jangan kalian ulangi lagi. Kalian sudah harus maju ke zaman yang lebih modern. Sudah ayah buktikan bahwa hantu itu tak ada. Tak perlu kau buktikan lagi. Kau dengar saja. Kau dengar saja cerita ayah. Segala hal mistis yang kau anggap itu bisa dijelaskan secara logis kalau kau mau belajar. Awas kalau ku dengar kalian takut ada hantu, ada pocong, jin, tuyul, Casper. Awas kalau aku tahu ya. Tidak boleh kalian begitu. Kalian harus jadi anak-anak yang memberani. Awas kalau ada yang percaya sama dukun, ku tampar. Percayalah sama dukun, ku tampar kalian. Kalau aku udah mati, ku bangkit dari kubur, ku tampar kalian. Aku bangkit dari kubur hanya untuk nampar engkau aja. Bodoh, goblok, musyrik, anjing, bodoh. Awas masih ada yang percaya dukun. Zodiak, awas kalau ada yang percaya, emang goblok. Ya, kesalahan itu sudah aku rasakan dan aku sudah cari penawarnya. Sudah aku dapatkan, sudah, jangan kalian ulangi lagi. Pikiran kalian itu sudah harus mencapai bagaimana bisa menciptakan AI, Artificial Intelligence. Bagaimana bisa menciptakan satelit. Bukan lagi tentang hantu-hantuan. Pikiran kalian itu sudah harus ke sana. Sudah harus tentang teknologi modern, bagaimana menciptakan peradaban yang maju. Bukan lagi ketakutan sama pocong, masih tergoreng sama unsur sara, anjing, bodoh. Awas kalian masih begitu ya. Aku tak mau keturunan aku begitu. Aku bangkit dari kubur hanya untuk nampar kalian kalau masih percaya hal-hal gitu. Ya, ingat betul pesan ayah tak tahu video ini bisa sampai ke siapa ya. Sampai hari ini ayah punya anak namanya Khalifah, namanya Alif. Ayah nggak tahu nanti apakah bisa punya anak lagi. Bisa, cuman memang belum ada direncanakan. Apakah nanti Alif punya cucu? Apakah yang menonton video ini cucu ayah? Ataukah cucu cicit Alif, cicit ayah? Berarti kan sudah cucunya si Alif. Atau udah berapa keturunan kalian? Atau ayah namanya Saleh, anaknya bernama Musfar, cucunya bernama Hafiz, cicitnya bernama Khalifah. Dari sebelah ayah. Kalau dari sebelah ibu ayah, namanya adalah Abang Musa, istrinya Ibu Zainab, di bawahnya Ibu Nurmadiah, baru Hafiz, baru Khalifah. Seperti itu keturunannya ya. Semoga bisa jadi pelajaran bahwa hal-hal seperti itu sudah tak ada gunanya lagi untuk diperhatikan. Semenjak ayah tak menikmati lagi, semenjak ayah tak percaya lagi hantu-hantu, sekarang ayah sudah tak percaya dengan film-film hantu. Udah gak relate.
Pengabdi Setan 2. Aduh, kalian bukan film hantu, kalian tuh cuma film ngaget, kaget-kagetin orang, nggak jelas. Film-film horor, aduh aku udah nggak takut lagi anjing, udah nggak enak nontonnya, aku udah ketawa. Engkau ini bukan menakutkan aku karena hantunya, kalian tuh cuma ngagetkan aku. Tiba-tiba hantunya di belakang, tiba gini, di sini hantunya, doing. Cuma jualan kaget anjing, aku nggak percaya babi. Jadi semenjak kejadian ini ayah udah benar-benar nggak bisa nikmati di film-film di Netflix, film horor. Aku udah nggak percaya lagi sih. Apa ya, ketegangan, ketakutan, bulu kuduk merinding itu udah nggak, udah mati rasa aku. Nggak enak film lain aku tonton lagi. Ya, lebih enak nonton Tony Stark main di Avengers. Ya, bisa dibilang masa depan lah. Jadi kurang lebih kesimpulannya seperti itu. Untuk udah 1 jam 10 menit, mudah-mudahan kalian bisa nikmati untuk sesi pertama ini bagaimana melawan rasa takut ya. Untuk cucu dan anak ayah, siapapun bisa nonton video ini adalah warisan yang berharga, bukan dalam bentuk materi. Kami cukup sejahtera, bahagia, ekonomi juga lumayan oke sampai hari ini. Mudah-mudahan kami bisa sekolahkan kalian ya. Kalaupun tidak bisa, pasti ada sesuatu terjadi yang tak bisa kami kendalikan, dan memang apapun caranya kalian tetap harus sekolah tinggi semuanya. Dalam pikiran ayah hari ini, jika ayah sekolahkan anak-anak ayah, maka minimal sampai S2. Nggak tahu ya peradaban ke depan seperti apa. Apakah S2 udah terlampau ramai sehingga kalian harus S3 ya. Let's do the best. Oke, nanti mudah-mudahan kita bisa cerita untuk hal-hal yang lebih menarik lagi di sesi berikutnya. Sekarang sudah jam 6 pagi. Ayah ada acara di Art Hotel Batam. Acaranya 8:30, jadi mau breakfast dulu di hotel. Sekarang di hotel The Best, DEBEST, The Best, daerah Nagoya dekat Mall BCS. Nggak tahu nanti waktu kalian nonton ini masih ada atau enggak hotel sama Mall BCS yang mungkin udah bangkrut atau nggak tahu lah, dekat daerah Nagoya Batam. Assalamualaikum.